Assalamualaikum guys, welcome to my channel Typo dan kita bermain game Peekaboo Yunhuman. Nah, sebelum itu kan gua pernah tuh main game Peekaboo Stop. Tapi guys, nih ya, itu tuh pas gua buat videonya ada bug guys. Tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kalau gua sempat-sempat nanti kita main game gimana? Apalagi itu namanya? Peekaboo Stop dan Peekaboo Smile, apakah itu namanya? Nah ini bahasa Indonesia lah, layar pun gua di Indonesia. Mulai baru lah. Game ini mengandung pantai usaha mengaku dan pantai terdekat. Bentar guys, pause. Oke guys, lanjut. Sorry guys, tadi gua disuruh ya. Apa ini? Ntar kesini dulu lah, saran. Game ini mengandung konten yang sangat mengganggu dan tak pantas. Terdapat adegan anak kecil ketelanjangan dipastikan terlepas sensor di ini. Oke, sini ada 2 pilihan dan demi kalian semua ini gua pencet oke, saya tanggung. Nah, sensor 2 kata kasar dong, masa enggak? Nantangin. Peekaboo Yunhuman. Oh, kita sedang berada di rumah orang ini yang kebakar. Bentar, ini ada tim, kita ajak bicara. Ini caranya? Oh itu astaga. Salah cok. Ini ya? Oke, terus. Cepat pasang selang yang ada di truk ke hidran. Siap dan. Siapa dan? Dani ya maksudnya. Oh, kita lari. Pasang selang-selangnya. Oke, siap. Lari. Nah, pada saat gua buat Peekaboo Stop itu, gua udah buatnya itu 1 jam lebih guys. Aduh, sia-sia kan ya. Berapa sih yang sia-sia? Karena ada bug lagi. Aduh, gak suka gua sampel. Apa nih? Oh, pasang. Kemana? Oh, mungkin di sebelah kali ya. Sebelah kan? Oh ini ya, betul. Grafiknya sih lumayan. Kayak game-game pixel gitu ya sih. Begituan ya, kayak game-game pixel gitu. Hampir mirip ya dengan game pixel. Dia kepala selang di truk di bagian belakang. Oh oke. Di bagian belakang ini, oh ya tentu. Jadi harus buru-buru karena ini dari red guys. Karena siapa tahu ada manusia di dalam, kan parah. Ya, pasang ya bang ya. Ini alat pantau hidran di truk. Oh ini kalian hidran. Mana? Ada. Oh ini sorry. Ngelek dia kok. Gua punya ide untuk download game ini dari Bang Winda Basudara ya guys ya. Oke, taruh kembali ke truk.
tarik tuas untuk mengeluarkan air ini. Oke, terus lalu menyerang. Oke, kira-kira lain siapa? Tim gua sudah bertugas dengan baik, tidak menunggu apinya padam. Suara An, di mana dia? Jangan-jangan ada di dalam. Lihat oksigen. Ambil juga palu dong, masa enggak nih? Palu, peralatan, linggis dan kapak. Ini kapak. Nah, ini linggis. Bukan pintu di sini, pintu belakang guys. Pintu belakang yang dibuka guys. Oke. Lah, suara kucing sama suara tikus. Lah. Ya ampun. Ada banyak hewan di sini. Minta bantuan. Hei, gua butuh bantuan di sini sekarang. Siap dan. Selamatkan hewan, oke. Kucing dulu dong, karena kucing hewan yang paling anu. Nanti yang nonton takutnya cat lovers, takutnya marah dia. Oke, si tikus kantor DPR. Oke, ini ular. Ya, kucing lagi. Takut cat lovers pada marah guys. Kalau gua balik sini dia bakal muncul. Enggak. Bacot tuh, aduh bawel banget nih. Satu lagi. Ruang. Nih, ambil nih. Ini yang terakhir. Baik dan. Hah? Itu dengar sesuatu? Hah? Emang ada suara apa? Gua periksa ke dalam, lu amatkan hewannya. Di sini ya? Gak dong. Sepertinya suara yang berasal dari kamar terkunci. Ambil ini sangka apa lagi dong. Yang bilang tap lagi nih. Iya betul. Basement, gua kira kamar. Firasat gua buruk. Oke, terus kita turun udah itu. Pintunya digembok. Ambil patahkan dengan linggis lagi dong. Mana kapak? Oh ya, linggis dong sih. Tap lagi guys. Oke, tempat
Tempat apa ini? Kantor. Ini tampilan CCTV rumah. Hah? Kok ada CCTV yang menyorot ke dalam kamar mandi? Buat apa kamar mandi dikasih CCTV sih? Apa sih? Lah, terak. Pintu besi dengan kode sandi. Gua nggak tahu kodenya. Tapi pintu seperti ini jelas sulit dibuka paksa dengan linggis. Hah? Ada pintu kecilnya. Curiga gua. Bentar nih ya. Ini kok ada baju anu? Ini pasti dokternya itu namanya Dokter Edward ya guys ya, BTW. Ntar aku buka dong. Buka. Terus buka. Lah terus gimana cara? Oh, lihatlah ke dalam. Oke, lihat nih ya. Apa yang ada di dalam? Hah? Itu apa? Hei, gua butuh bantuan di sini. Bawa gerinda sekarang juga, cepat. Bawa gerinda. Hei, gua butuh bantuan di sini. Oh, ini yang anu. Siap dan. Truk. Pintu ini terlalu keras, mending dipotong saja. Siap dan. Gila, langsung dikasih nyala dong. Nice. Oh, ada salah. Aduh, susah cok. Aduh, kurang refleks gua. Aduh, sekali. Oke, pukulannya luar biasa. Oke, kalau warna hijau pencet. Oke. Aduh. Oke, satu lagi. Aduh, buset dah. Dikit lagi. Masa lama sih? Aduh. Hah? Apa ini? Lah, kenapa bang? Astaga, makhluk apa itu? Terjelas itu anak kecil tol. Oke lah. Nah, kenapa dia teranjang dan kenapa dia dirantai? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jangan buang waktu, kita segera mengeluarkannya dari sini. Cepat potong rantainya. Lah. Dan sepertinya dia mau menyerang saya. Sensor, kurang sensor. Oh, pada pegangan dan sepertinya dia mau menyerang saya. Hah? Sebaiknya lu mundur dulu.
Heno, kami kesini untuk menolongmu. Jangan takut ya, kami bukan orang jahat. Hei, yang di luar, segera hubungi para medis, ada yang terluka sini. Baik dan. Sial, kita gak punya banyak waktu. Lu potong rantainya sementara gua bakal tahan badannya. Akan bahaya kalau dia sampai panik. Baik dan. Wih, apa nih? Oh, oke. Oh, ini Dokter Edward. Oke. Gerak. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu, Tasya? Sudah merasa lebih tenang hingga hari ini? Gak usah suara cewek lah, suara bisa ya. Biasa aja. Aku merasa lebih baik, dok. Obat yang dokter kasih sangat membantu meredakan kecemasanku. Bagus, itu perkembangan yang saya harapkan. Coba ceritakan apa saja yang kamu lalui dalam seminggu ini. Kalau kamu mau bisa kamu bisa bercerita sambil berbaring di sofa. Baik, dok. Aku ceritanya sambil duduk saja ya. Gak masalah, buatlah dirimu nyaman. Setelah cerita panjang lebar, dari ceritamu sepertinya rasa cemas itu masih sering muncul atau masih? Saya akan ajukan beberapa pertanyaan singkat. Ini membantu saya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Pertama, apa kamu langsung meminum obat setiap kali rasa cemas itu mulai muncul? Iya, dok. Meminum obat membuatku penilaianku sih ya itu. Kalau lo hidup gak usah manfaatin obat, ya menurut gua sih buruk. Lalu bagaimana dengan tidur? Apakah kualitas membaik? Jujur saja, aku masih susah tidur jika tanpa minum obat. Itu sangat buruk, guys. Nanti kalau makin sering minum obat itu nanti kita terkena masalah ginjal atau masalah gak tau lah. Menurut gua ini terlalu parah sih, buruk. Tadi kamu cerita kalau sempat lupa obat saat bekerja. Sadar akan hal itu malah membuatmu semakin cemas. Sabar. Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku mencoba ingat saran dokter. Aku duduk, pejamkan mata, dan atur napas sampai perasaanku kembali tenang. Baik, oke, itu baik ya. Perintah harus ikuti perintah, guys. Oke, apa yang kamu rasakan saat itu? Awalnya aku gelisah sekali, namun aku gak punya pilihan lain selain berusaha tenang. Butuh sekitar setengah jam hingga rasa cemas itu benar-benar hilang. Baik. Tadi kamu bercerita kamu batalkan semua janji bertemu teman-temanmu karena takut kecemasan kamu di depan mereka. Iya, dok. Daripada aku malu, aku merepotkan mereka, lebih aman aku di rumah saja. Bingung gua nih, cok. Bentar ya. Oke, menurut analisa gua salah aja nih, guys. Buruk. Karena interaksi adalah interaksi. Analisa yang bagus, let's go. Mengetik resep obat.
Oke Tasya, keberhasilanmu mengontrol kecemasan dengan teknik pernapasan adalah kunci. Saya akan mulai perlahan mengurangi dosis obatmu dan fokus pada latihan pernapasan. Saya yakin kamu akan secepatnya mampu mengatasi kecemasan tanpa obat sama sekali. Baik, terima kasih dok. Terus kita ngapain ini? Masa kita diam-diam ngoi? Nah, silakan masuk. Pak Pol, ada apa Pak Pol? Oh Pak Polisi. Selamat sore, Dr. Edward. Saya dari Departemen Kepolisian Borzeman. Apa itu Borzeman? Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya kesini membawa 2 kabar buruk. Hah? Kabar buruk pertama, rumah Anda baru saja mengalami kebakaran hebat. Apa? Anda serius kok bisa? Betul, kemungkinan besar karena korsleting listrik. Ya Tuan, saya segera pulang. Maaf dok, sepertinya Anda nggak bisa melakukan hal itu. Loh kenapa? Kabar buruk kedua, Anda akan kami tangkap karena kasus penyekapan manusia. Lah, saya minta Anda untuk bekerja sama. Tolong berbalik dan taruh kedua tangan Anda di belakang kepala. Beberapa hari kemudian, wih dokter, bukan dokter, detektif kayaknya. Kita harus cepet-cepet nih guys. Lah itu orangnya, Pak Pol. Halo Dr. Linda. Anda sudah ditunggu Detektif Jordan di ruangan ujung. Apa ini? Gila, mukanya pet. Linda, kira kamu datang. Halo Detektif Jordan, ada apa memanggilku ke sini? Aku cuma ingin lihat senyummu yang menawan. Buset dah goblok. Apaan sih? Bercanda. Bagaimana situasi di ruang interogasi? Situasinya aneh. Coba lihat dia. Orang itu terlihat tenang, padahal kasusnya sedang viral sekali. Kamu sebaiknya hati-hati sama orang itu. Kamu gak usah sok peduli, aku ini karate sabuk merah lah. Bukannya sabuk merah itu bagi karate itu sabuk bertanding guys, bukan sabuk itu sabuk bertanding ya guys ya. Itu yang sabuk merah itu biasanya yang diaduin sama sabuk biru guys karena gua juga karate guys ya. Justru itu yang ku takutkan. Aku takut si tersangkalah yang akan berteriak minta tolong. Ingat, jangan sampai kamu terbawa emosi. Emang sih dia tenang cok. Oke ya Pak, makasih infonya. Gila, perempuan tapi suaranya aneh sih. Oke, kita tanya kepada dia guys. Halo Dr. Edward, perkenalkan saya Linda. Saya seorang psikiater. Saya datang ke sini atas perintah pengadilan untuk evaluasi kesehatan mental dan Anda terkait dari kasus sedang berjalan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus Anda. Anda memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan apapun yang tak ingin Anda jawab. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dimulai Dr. Linda. Baik Dr. Edward, sepertinya Anda ketahui Anda ditahan di sini karena kasus penyekapan anak. Pertanyaan pertama, apa hubungan dengan korban? Apakah dia darah daging Anda? Bukan, dia bukan anak saya. Saya nggak punya hubungan apapun dengannya. Dia seorang anak
seorang apa ini? Dia anak seorang siapa yang Anda maksud dengan pela itulah? Hah? Apa maksudmu? Apakah dia itu istri atau pasangan Anda ya atau semacam itu? Oh, kamu pikir pela adalah sebutan untuk wanita yang membuat saya marah sehingga menculiknya seperti itu? Bukan pelacur. Yang saya maksud adalah pekerja sains kali ya, jalanan. Oh, seks. Oh ya, gue tahu. PSK disebut guys. Gue tahu PSK itu dari GTA San Andreas guys ya. Oke, siapa dia? Apakah Anda mengenalnya? Saya nggak mengenalnya. Saya hanya bertemu sekali 7 tahun yang lalu. Nah, ini dia. Halo ganteng, mau have fun? What the fuck? Berapa? 150.000 aja ganteng. Kok dolar sih? Nego lah. 75 dong. 75. Ya udahlah. Kita mau main di mana? Di mobil? Hell nah. Jangan, saya gak mau mobil ini kotor. Kita main di tempatmu saja. Terserahlah. Ntar ya guys ya. Oke. Lah. Anak kecil. Tapi kok udah suntikan sih? Sama minuman bir. Suntikan lagi. Wah, parah sini. Udah. Hei, Marimu menangis. Udah saja. Pokoknya harus diganti. Kamu gak mau bukan? Lu ini dinas sosial. Bukan saya, cuma nanya. Kalau lu merasa terganggu, lebih baik kita pindah ke hotel aja. Senyum. Bisa kita sini aja. (2022) ya udah lama banget. Bagaimana bisa ia rela menyerahkan darah dagingnya sendiri kepada Anda? Tentu saja dengan kekuatan uang. Saya tawarkan 100.000 ke dia. Tanpa bertanya apapun dia langsung setuju. Berapa korban saat itu? Sekitar 4 bulan. Ini Anda. Oke, makan susu. Oke, siap. Sabar. Taruh. Oke, berisik. Diam, ge. Pakai topeng kura-kura dia, aneh banget dah. Pakai tas kura-kura lagi. Itu tas apa enggak sih? Oke. Kenapa Anda mau menyekap anak itu? Apa alasannya? Untuk ilmu pengetahuan, sudah ilmu bed. Saya ingin melakukan penelitian apa jadinya jika manusia hidup tanpa interaksi sama sekali. Apa jadinya jika manusia hidup tanpa pengajaran hidup? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa kasih sayang, tanpa sentuhan, bahkan tanpa hukuman? Anda serius? Tentu saja. Kenapa harus dia? Dia masih terlalu kecil.
karena subjek sesuai dengan kriteria penelitian saya. Dia masih bayi, semakin muda semakin bagus. Usianya baru 4 bulan, masih belum terlalu lama berinteraksi dengan manusia. Lalu Anda ingin memperilaku tanpa interaksi di umur segitu, bukankah itu mustahil? Anda pasti berinteraksi kepadanya, memberikannya susu, mengganti popok. Betul, dia masih terlalu kecil buat dilepas. Saya nggak mau subjek mati dengan cepat. Lalu kapan Anda mulai melepaskan interaksi? Ketika umurnya sekitar 1 tahun lebih tepatnya, ketika ia sudah bisa berangkat. Jadi korban mulai disekap saat berumur 1 tahun. Betul, maaf, saya kurang setuju dengan istilah disekap. Itu adalah subjek penelitian. Dia bukan disekap tapi diisolasi. Saya menempatkannya di rumah isolasi, memberinya makan dan memantau aktivitasnya setiap hari. Apa yang Anda berikan untuk makanannya? Mungkin makanan manis kan? Karena kan anak kecil suka makanan manis. Oke, makanan manis betulan guys. Siapkan makanan lagi. Oke, cookie. Oke, Oreo. Oke, es krim. Wow, enak es krim aja. Oke, taruh lagi. Sendok, taruh. Oke lah. Oke, betul. Oke. Oke, buka pintu kecilnya. Kasih minum di wastafel, buset dah. Air gini kan air pasti ada kumuhnya ya. Belum lagi kalau ada kotorannya, bakterinya. Kecuali kalau di Amerika boleh aja sih. Trek masih nah. Oke, wah ini kostumnya nih. Makanan dan air sudah dikasih. Oke, ini tas kura-kura masih baju. Nah ini topengnya. Oh ini terus gila, jadi ingat game Freddy nih ya. Bergerak menuju makanan. Tap gak sih? Oke. Aduh enggak. Pop. Oke. Oke, habis itu dimakan. Kalau saya salah cok. Kau mau lihat yang versi detail? Seserang enggak. Sama aja guys.
Jadi Anda memberi makan dia makanan manis setiap hari. Ya, tapi enggak tiap hari makan manis tiap hari itu enggak baik. Dan Anda bilang korban makannya seperti hewan. Betul, itulah cara manusia makan secara alami. Sebenarnya saya terlalu memberi sendok selain memberi. Tapi saya enggak pernah diajarkan. Dia enggak tahu sendok itu gunanya untuk apa. Itu salah satu poin penelitian saya. Apakah manusia bisa memakai benda-benda di sekitarnya secara naluri ya? Semoga aktivitasnya saya pantau dan catat. Anda memantau aktivitas korban melalui CCTV. Benar, segala aktivitas subjek terekam jelas secara non-stop. Oke, ini masih lagi. Tutup lagi. Pantau di CCTV. Oke. Pantau di CCTV. Oke. Wih, rasanya kayak main game FNAF nih guys. Nah ini. Oke, subjek langsung makan. Belum ada perubahan dari gaya makannya. Masih seperti itu. Oke, hari ini semua berjalan lancar. Subjek aman, lingkungan di luar juga aman terkendali. Oke, sekarang saatnya untuk menjalin data di CCTV. Transfer data di mana ini? Oke, geser. Korni. Oke. Ambil. Dari 2021 tanggal 9 tanggal 6. Wih, udah banyak banget, Cok. Terus udah gitu aja. Anda menyimpan video CCTV korban ke DVD untuk apa? Tentu saja untuk dokumentasi penelitian. Saya juga merasa senang ketika melihat deretan DVD itu. Rasanya seperti punya barang koleksi game. Anda bilang ini adalah penelitian untuk ilmu pengetahuan. Siapakah yang menyuruh Anda? Apakah ada pihak yang mendanai? Saya independen.
saya melakukannya sendirian, sehingga ada pihak lainnya terlibat. Lalu untuk apa Anda melakukan hal ini? Apa motifnya? Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk sains. Saya sungguh penasaran apakah manusia bisa hidup tanpa interaksi. Anda gak perlu menyekap anak kecil untuk mendapatkan hal itu. Anda bisa membaca berbagai buku dan jurnal untuk memenuhi rasa penasaran Anda. Saya selalu melakukannya, tapi gak pernah bisa memuaskan saya. Lagi pula ada beberapa jurnal populer yang bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan dalam penelitian ini. Dengan mengungkapkan fakta-fakta baru ini, saya yakin ada di jalur yang benar. Ini sungguh alasan yang sangat gak masuk akal. Tolong katakan yang benar. Apakah Anda sendiri melakukan human trafficking, penjualan anak atau penjualan organ, atau video korban di internet sebagai tontonan? Tidak, itu salah. Kamu bisa melihat rekaman jurnal penelitiannya. Semuanya jelas dan lengkap dari hari pertama. Sehingga mempublikasikan penelitian ini sama sekali kepada siapapun. Saya nggak mau penelitian ini bocor sebelum waktunya. Dunia harus bersabar, karena suatu saat hasil penelitian ini akan saya bagikan ke seluruh penjuru dunia. Ini pasti bermanfaat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korban ditemukan tanpa busana. Apakah sebenarnya penangkapan ini untuk memuaskan hasrat Anda? Penelitian ini cuma kedok. Aduh guys, gua udah malas bicara guys. Lu aja lah yang baca ya. Dia padang di situ memang dijual, tapi dia bilang tapi tidak, sebelum ini kita mau siapa, dia bilang ini lapor sebenarnya kakak, tapi bukan protektif, dia ada tengok protektif, namanya kakaknya. Nah terus tadi dijemput kakaknya bilang saya minta telepon, jadi saya minta nomor WA-nya, terus saya diberi ujinya itu SHM, terus dia terus apa tangan diganti semua. Oke. Dia lagi baca nih human. Ini saya lagi nunggu WA-nya berapa ya, baru itu sepupu. Tapi begini, pembeli langsung ke kita ini, kita bicara sama kita. Jadi langsung. Terus dia ini tidak. Subjek sudah tersedia dulu.
Oke guys, lo aja ya yang baca-baca guys ya, soalnya aku aduh nggak bisa bicara lagi, capek capek. Gue cuma bisa gue Kemudiannya itu saya belum lihat dalamnya atau cuma depannya itu lebar ini sekitar 5 ton. kurang sensor dulu. Normal enggak sih? Asal aja nih normal. Pakai satunya ya. Oke, lu baca aja yang nonton baca aja. Bisa tergantung itu orangnya itu kalau dia bisa datang jadi karena saya bilang tadi saya bilang ada saya punya seperti pak saya itu bilang harus seperti pak.
Iya, betul. Siap, siap. Iya, mudah-mudahan lancar. Siap. Siap. Oke, terus kejar dong. Oke, gue udah aktif dari sekarang tuh. Enggak apa-apa. Galak terus nggak usah temukan diri jangan terbawa apa kalian nggak dengar minggu malam sampai tadi itu orang kemarin teman-teman katanya berkali-kali akan aktif rasanya terkena personal di sini. Maka sanksi berat akan menimpamu. Kita sudah paham melalui kasus-kasus kejahatan yang korbannya anak kecil. Ini bukan kasus pertama dan bukan juga yang terakhir. Mungkin ini perkataan bijak, tapi kita terbiasa dengan hal ini. Tapi orang ini berbeda. Kalau orang lain pasti berusaha keras berdalih agar kau masuk penjara, tapi dia orang gila malah membuka semuanya. Sebab itu yang melakukan. Tapi gue bicara langsung yang melakukan. Apa lihat cok? Tapi yang lagi dong, aduh malas gua. Saya berhak bilang bakar. Oh, lepas kostum gimana? Banyak itu ada yang dari Lipo, tapi yang Legalan. Bentar, gue siap bentar. Oke, gue udah tahu nih. Nah, sini. Ambil sapu dan kunci. Oh, kunci yang itu. Bukan korban gila sekali, cok.
skip aja. Bangun dia. Belum juga itu sudah satu. Dia tidur. Lagi pasti Woi, jangan motor woi. Oh, jangan dipelukin doang. Dari peluk.
Oke, beberapa hari kemudian, Emperor Hospital. Ah, ini yang pemadam kebakaran itu enggak sih? Oke, kalau Solano baca aja ya. Oke, gue udah bisa bicara. Sebelum ada ketemu Gabriel, saya harus memberitahu beberapa hal. Tunggu dulu, suster, maaf saya potong. Gabriel itu anak yang disekap rumah yang keluar itu kan. Saya nggak tahu namanya Gabriel. Takutnya salah orang. Anda gak salah orang kok. Sebenarnya anak ini gak memiliki nama. Kami yang menamai Gabriel. Kalau begitu, lalu apa yang harus diberitahukan kepada saya? Gabriel saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Selama bertahun-tahun dia nggak pernah berinteraksi dengan siapapun. Apa dia baik-baik saja? Kondisi fisiknya baik, tapi dia mengalami keterlambatan perkembangan. Dia belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, dan belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh perhatian ekstra dan harus dilakukan dengan hati-hati karena trauma begitu hebat. Tidak sembarang orang diperbolehkan bertemu dengannya. Cuman orang yang diberikan tugas oleh dokter. Jadi saya akan meminta Anda hanya memperhatikan dari jauh dan mengajaknya berbicara. Baik, saya mengerti. Suster, saya membawa boneka dan bunga untuk Gabriel. Tolong berikan kepadanya. Baik, tapi mungkin saya nggak memberikannya Gabriel untuk saat ini. Dia masih butuh penyesuaian. Tapi saya mengerti, terima kasih suster. Oh, ini tempatnya. Sayang, kamu lagi main apa?
Maaf aku membuatmu takutnya. Tenang sayang, aku orang baik kok. Kau main bola warna-warni. Aku boleh ikut main. Bulan kemudian. Gak boleh ayo kita makan. Kita belajar pakai sendok lagi ya sayang. Jongkok. Gerak. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Aduh, gua Islam lagi. Tapi toleransi. Berkatlah juga Gabriel ya Tuhan, agar cepat pulih sehingga dia bisa bermain dengan teman sebayanya. Amin. Ayo sayang, ambil sendoknya. Coba lagi, yang mana sendok? Coba yang mana sendok? Ya betul. Bagus. Nah sekarang ayo sendok makanannya. Ayo makan, ayo kamu bisa sayang. Oke, aku ajarin lagi ya. Interaksi. Ambil apa nih? Oh, ikutin aku ya. Pegang sendoknya seperti ini. Terus ambil sendok, makannya seperti ini. Ambil. Enak. Enak. Ayo, kamu juga makan sayang. Kamu pasti bisa. Bagus. Pelan-pelan saja. Ayo, kamu pintar. Ayo makan lagi. Pintar, kamu hebat, enak kan? Nanti kita main keluar yuk setelah kamu sudah bisa jalan. Kita akan ke taman bermain. Di sana lebih banyak mainan. Kau mau? Aku benar-benar ingin melihatmu tersenyum. Hingga sekarang aku belum pernah melihatnya. Neraka apa yang telah kau lalui sebelumnya? Oh ini dia. Terdakwa Gavin Quentin Edward, Anda telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta telah mengakui tindakan keji Anda. Aduh, lu aja lah yang baca, cocok. Oke, hukumnya itu 358 tahun. Wih, lama banget tuh.
Wih gila lama banget. Apa ini 14? Gila lama banget, cok. Sumpah. Gila lama banget, cok. Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kemana ini udah lama. Anda segera dipindah ke tahanan federal, sidang ditutup. Oke, terus mau apa lagi nih? Lah, mau kakek bonusin dia. Absolute ini nama dia, cok. Ya bukan, tidur astaga. Oke, bangun. Oke, makan siang. Oke, sampai ke sana. Oke, buka. Wih. Halo, tunggu. Ada yang bisa saya bantu? Wow, dia ganteng banget. Aku suka. Gay dia, cok. Bisakah kalian minggir dulu, saya mau keluar makan siang. Hei, santai bro. Kok sampai gitu? Saya datang ke sini buat menyambut lo. Saya gak perlu penyambutan. Bisakah kalian minggir? Hei bang, enak banget nyuruh-nyuruh gitu. Lo pikir lo siapa? Lu gak tahu sekarang ada di mana. Lu ada sel yang spesial. Sel paling ujung jauh dari kamera pengawas. Tempat ini biasanya untuk narapidana dengan kasus anak kecil. Itu kejahatan paling dihina sini. Dan sesuai siapapun yang ditempatkan sini harus disambut dengan meriah. Bisakah minggir, saya mohon? Aduh. Hei, gaduh, saya ngomong. Boris, bela bus, sudah bela, cok. Kasih pelajaran dulu dia. Tapi ingat, jangan pukul mukanya. Gua kamu muka gantengnya rusak. Lepasin dia, bela, buset dah bela, cok. Bela tapi laki-laki. Terus jalan pergi sini.
Lu mau kemana? Kan badannya. Tolong lepasin saya sehingga kuasa dapat berkeluar. Bacot ya. Lu nekat dengan kesedaran bola di sana. Berjalan bola menonton. Bukan saya gak pernah sadarkan. Bacot. Kalau lu gak perlu kepiting bisa lima. Ceritain ya. Bakal banyak orang yang datang ke sini. Gue harus jadi star. Gue gak mau dapet garansi. Gue pasti gue sekarang. Ada pencet. Bisa dikecilin kok. Ayo berapa pas? Kamu lagi apa melawan gitu? Sudah malam. Kita kembali ke kamar yuk. Aku beres-beres mainan dulu ya. Oke, terang. Bola ya, bola. Satu lagi. Ini kali ya. Bukan. Di mana ya? Setelah oh ini astaga. Oh mungkin sini dia berdiri guys kalau nggak salah. Tuh kan berdiri. Ya Tuhan, kamu akhirnya bisa berdiri. Ayo sayang, cobalah berjalan, kamu pasti bisa. Ayo cobalah nak. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kamu bisa jalan. Terus semangat Gabriel. Teruslah berjuang. Kamu pasti bisa pulih. Apa sih? Mama. Oh iya dia sebut mama. Ya Tuhan, kamu juga bisa bicara. Itu sayang. Iya sayang. Itu namaku Emma. Ayo katakan lagi Emma. Emma. Udah nih gitu aja. Tiga tahun kemudian, lah udah 2026 nih. Betul enggak sih? Gila udah rapi ya. Emma, sip, kamu sudah sangat ganteng dan rapi. Sekarang tersenyumlah. Mantep. Bagus. Kamu nanti harus sering-sering tersenyum seperti ini ya. Iya. Mama Emma.
kita akan bertemu lagi kan nanti? Pasti sayang, pasti kita pasti ketemu lagi, aku janji. Aku akan selalu ada untukmu sayang. Yang pasti bisa telepon, bisa video call juga kapanpun kau mau. Tapi aku takut. Jangan takut sayang, Mama Olivia dan Papa Thomas akan selalu menjagamu. Kita akan sering menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Mama Olivia dan Papa Thomas itu sangat baik dan sangat sayang sama kamu. Jadi kamu gak perlu takut sayang. Oke? Oke, persiapan sudah beres. Kita bertemu dengan Mama dan Papa yuk. Kamu tadi sudah makan kue dari Mama Olivia. Iya. Enak kan? Iya enak. Mama Olivia memang pintar bikin kue. Aku pasti senang tinggal bersama mereka. Nanti kamu nanti juga akan pergi sekolah bertemu teman-teman baru yang main bersama. Pasti akan sangat menyenangkan. Gak perlu berjanji kepada aku. Lu aja lah baca yang followers. Oke. Terus penulisnya udah gitu aja. Peekaboo Yonhwan, the end. Oh, ending baik. Oke, main menu. Oke guys, mungkin videonya sampai sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya, karena udah 1 jam lebih nih guys. Oke guys, bye.